Awal keluarga ini tidak mau otopsi kan, gitu Iya. loh. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba mau otopsi? Tapi yang dilakukan kan tidak otopsi, Betul. pengambilan sampel. Amir, cowok gua itu narkobaan, suka ngutang sama gua, suka kasar sama gua. Nah, Mirna ini paling benci 3 hal ini. Mirna tuh kalau soal cowok paling kritis dia paling benci 3 hal ini. Kalau mau ngecek, ya tubuhnya dong diperiksa, diotopsi, bukan gelasnya. Ya. Saya bukan dokter gelas. Saya bukan dokter gelas, tapi ternyata persoalannya bukan cuma tubuh dan gelas, ada juga soal jumlah sianida, Ya. dan itu tercantum di dalam dokumen gitu loh. Oh. Saya boleh aja ke Mas Reza, Mas, yang nelfon Mas Reza nyuruh berhenti ngomong soal ini tuh polisi. Tanpa menyebut nama, Paling tapi- tidak untuk saat ini saya memilih untuk tidak menyebut profesi dia apa. Tapi yang pasti dia adalah seorang pejabat dari salah satu lembaga negara. Pengakuan suami Mirna Salihin pada Otto Hasibuan, Mirna mati karena ini loh. Kemudian Mirna, ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen, itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggal di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mesti nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali. Saya tahu masalahnya sekarang, baru tahu. Mama, kalau dia diemin dirawat sama dokter Joshua, diemin situ, jangan dibawa. Bawa pun dokter Joshua suruh kontak sama ambulan. Jangan dia bilang cuma 28 menit saya berusaha. Salah, dia bukan gitu. Biarkan dokter Joshua menangani dulu supaya dia tenang dulu, di oksigen, baru dibawa pakai ambulan. Gak akan meninggal kalau dokter Joshua yang nanganin. Dia sampai Adi Waluyo juga percuma. Dokter Joshua juga dokter umum, Adi Waluyo juga dokter umum. Apa beda? Di perjalanan itu bahaya. Dia bawa sendiri. Saya menyesalkan sejak saya tahu itu, belakangan kan taunya. Saya menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal. Dokter Joshua bilang normal semuanya, tensi diperiksa, badannya panas, biarkan dia kurang oksigen, di oksigen biarin gitu. Baru nanti telepon ambulan, jangan buru-buru dibawa. Buru-buru dibawa, salahnya dia di situ, dibawa pakai mobil sendiri. Amir, cowok gua itu narkobaan, suka ngutang sama gua, suka kasar sama gua. Nah, Mirna ini paling benci 3 hal ini. Mirna tuh kalau soal cowok paling kritis dia paling benci 3 hal ini. Nah, Mirna itu orangnya juga belak-belakan. Kalau dia ngomong pasti to the point, straight to the point, dan dia tidak segan-segan ngatain orang gitu loh. Kayak dalam artian, kok lu banget, lu mau sama cowok ini, udah tau dia kasar sama lu, dia nyakitin elu, ngutang sama elu, narkobaan, ngapain gitu loh. Ini kan demi masa depan elu, mendingan lu ganti yang lain gitu. Denger kayak gitu, dia nggak seneng, ditinggalin lah Mirna. Nah, Mirna bingung, maksudnya apa? Kan ini buat elu, buat kebaikan elu. Nah, dari situlah Mirna berasa ini orang agak aneh, makanya dia takut setiap kali bertemu minta ditemani. Meyakinkan jangan nyawa opo yang yang dikuasai dia berubah menjadi kunyit yang dilihat oleh semua barista, bahwa isinya dites oleh Pak Samuti sama Dokter Gelia, itu isinya cyanida, warna itu tuh keluarnya warna itu persis blok. Otopsi tadi udah menjelaskan banyak lebar ya, otopsi Pak Musyapak bilang anak lu ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lu bilang kan minum kopi, tidak buka, nggak tahu udah ketemu tuh cyanida. Kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gua mesti bedah semua kayak ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa. Orang sakit hati mana ngaku ya. Apalagi kan dalam kasus seperti ini kan dia tersangka, kan tidak mungkin dia mau mengakui. Tapi Mirna benar pernah mengakui kalau dia sakit hati. Oh, Mirna cerita ke saya, justru dia merasa takut gitu kalau ketemu dengan Jessica. Dari sejak awal keluarga ini tidak mau otopsi kan, gitu Iya. loh. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba mau otopsi? Tapi yang dilakukan kan tidak otopsi, Betul. pengambilan sampel, Iya. ya kan? 1, kedua, akhirnya kan di embalmen, padahal betul. belum diotopsi. Standarnya harusnya diotopsi dulu, tapi Ya. tetap dilakukan, Ya. ya kan? Berarti itu kan ada situasi yang tidak benar, Ya. ya.
kelihatannya dalam tanda kutip terpaksa dilakukan oleh Dokter Jaya yang punya pengalaman jam terbang tinggi gitu. Tapi Dokter Jaya ini kan di BAP, ya kan? Tadi kan itu proses di awal ya kan, di BAP kan. Kalau orang di BAP, apalagi dia seorang ahli dan terlibat di situ penanganannya, berarti kan masuk di dalam berkas dong itu, ya kan? Tapi pertanyaannya, kok berkasnya dia nggak ada karena itu dia tidak diajukan sebagai saksi dan yang mengajukan justru Jessica itu lawyernya Jessica. Nah dari segi itu kan ada soal yang nggak masuk. Kalau mau ketemu dia pun harus ada yang nemanin gitu loh. Makanya yang waktu kejadian yang 6 Januari itu Mirna harus nunggu Hani dulu sebelum masuk bertemu dengan Jessica. Kenapa waktu itu Mas Arief tidak mau menemani? Saya menemani dalam artian kan waktu Tapi itu tidak kan sampai ke dalam kafe? Iya, tidak sampai dalam kafe karena waktu saya tanya Mirna, Dut, nanti ada yang nemenin nggak? Ada yang ada bareng kamu nggak kalau lihatnya? Ada si Hani, aku lagi nunggu Hani. Oh jadi kamu sama Hani ya? Iya kata dia. Ya udah, saya pikir ya kan dalam pikiran saya nggak pernah berpikir kayak ada pembunuh sampai dibunuh gitu loh. Itu kan kayak nggak masuk di saya gitu loh. Iya. Adakah kemungkinan bahwa BAP Dr. Jaya tanda petik tidak menguntungkan jaksa penuntut umum? Iya bisa begitu. Karena itu kemudian jaksa tidak mendatangkan dia. Nah pertanyaannya kalau jaksa melakukan kayak begitu, terus kapan dan bila mana kita bisa mendapatkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan kalau kayak begitu? Jadi yang untung majuin, nggak yang diuntung nggak ini, ya kan? Tapi ternyata waktu diuji, ya, Prof Jaya di pengadilan bicara strict. Dia bilang, loh kalau mau ngecek, ya tubuhnya dong diperiksa, diotopsi, bukan gelasnya. Saya bukan dokter gelas. Saya bukan dokter gelas, tapi ternyata persoalannya bukan cuma tubuh dan gelas, ada juga soal jumlah sianida, dan itu tercantum di dalam dokumen gitu loh. Ingat loh, kita nih orang akademik ya kan, itu kan ada azas-azas yang tidak boleh dilanggar. Kalau ini tiba-tiba dibenarkan, kita nih orang jadi bodoh semua di republik ini. Padahal negara ini didirikan supaya kita cerdas gitu loh, bukan bodoh akibat dari proses penegakan hukum yang kayak begini. Jangan dong. Saya mau tanya ke Mas Reza, Mas, yang nelpon Mas Reza nyuruh berhenti ngomong soal ini tuh polisi. Menyebut nama, paling tidak untuk saat ini saya memilih untuk tidak menyebut profesi dia apa, tapi yang pasti dia adalah seorang pejabat dari salah satu lembaga negara. Pengacara terkenal yang menangin kasus Jessica Wongso kembali muncul ke permukaan dan memberikan pernyataan mengejutkan. Otto Hasibuan merupakan pengacara yang habis-habisan bertarung di meja hukum untuk membantu kliennya Jessica Wongso. Jessica Wongso merupakan terdakwa yang divonis sebagai pembunuh temannya Mirna Salihin menggunakan sianida yang dicampur ke dalam kopinya. Mirna meninggal dunia setelah menengok kopi yang diminumnya di coffee shop tempat mereka bercengkrama. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara dan kini ia harus menghabiskan waktu hidupnya dalam sel tahanan. Kasus ini terjadi pada 2016 lalu, namun baru-baru ini kasus tersebut kembali mencuat setelah diangkat ke dalam film dokumenter. Netflix mengangkat kisah tersebut dengan judul Ice Cold yang tayang pada 28 September 2023. Film tersebut mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia dan menjadi trending topik di beberapa platform sosial media. Otto Hasibuan kembali tampil di beberapa tayangan YouTube, salah satunya yaitu Little Talk. Dalam tayangan tersebut, Otto menjelaskan bahwa ia pernah berbincang dengan suami Mirna. Ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan dimanapun. Waktu itu saya periksa Arief, suaminya Mirna, dan itu ada berita acaranya dan rekamannya pagi hari. Anda bangun jam berapa? Kalau nggak salah waktu itu jaksa sampai protes, urusan Anda nanya apa? Kata Otto Hasibuan dalam tayangan YouTube Little Talk yang dikutip pada Senin. Otto pun menegaskan bahwa hal itu adalah salah satu caranya untuk menemukan bukti-bukti yang kuat. Ya, saya kan pun punya teknik sendiri dong. Dia jawab, iya, pagi bangun. Kemudian setelah bangun kalian sarapan nggak? Tidak, Mirna nggak sarapan. Dia makan sebuah apel, dia makan satu apel. Kemudian setelah itu kan dia pergi kerja. Setelah bekerja makan enggak? Tidak, tambahnya.